Banget keras. 1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, hari ini kita akan mulai menjelaskan tentang CBJT, sebuah program cara benar jadi trainer. Ini adalah materi pertama di setrika pertemuan perdana. Yang kita bahas adalah banyak hal di CBJT ini terkait dengan gimana sih kita jadi trainer, gimana sih kita menjadi seorang trainer yang handal, tentunya spiritual leadership training. Dan yang pertama kita akan bahas tentang training. Apa sih itu training? Teman-teman perlu sadari bahwa training harus paham dulu tentang konsep training. Training itu adalah method of enhancing human performance. Itu menurut seorang ahli. Artinya adalah sebuah metode untuk meningkatkan kinerja manusia. Itu adalah sebuah training. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang trainer, kita harus meningkatkan kinerja manusia itu. Kemudian, apa sih yang akan kita pelajari selanjutnya? Kita akan pelajari tentang personal power yang akan dijelaskan oleh Teh Kiran. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman tahu ya personal power itu apa? Kita itu sebagai manusia butuh kekuatan, punya potensi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memanfaatkan personal power ini? Di sini ada yang disebut dengan mengenali diri. Kita harus kenali diri kita. Kemudian kembangkan apa yang kita miliki dari potensi, lalu berani. Potensi dan keberanian itu merupakan cikal bakal kita untuk memunculkan personal power kita tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang namanya training delivery. Nah, training delivery ini itu di situ dibahas apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sampaikan ketika kita mau melakukan sebuah training. Ketika kita sebagai trainer ada 6 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, opening. Nah, di sini itu jelas ya pengertiannya. Kita harus membuka pembahasan kita. Kemudian kita munculkan energi-energi positif dan kemudian kita masuk ke introduction. Dari introduction ini kita buat samakan persepsi. Kita samakan apa yang dipikiran oleh trainer dan audiensnya juga. Setelah introduction ada main topik. Kita masuk ke main topik. Kemudian kita bahas apa sih yang mau kita bahas di training kita ini. Kan tadi kita kenalkan tuh di introduction, kita samakan, kita mau membahas apa. Nah, di main topik ini kita lebih fokus, lebih masuk, lebih mendalam mengenai materi yang kita sampaikan. Jangan lupa, poin yang paling penting dan cukup mempengaruhi training kita adalah interaction. Interaksi antara seorang trainer dan juga audiens sangat mempengaruhi jalannya training kita. Ya, setelah itu kita masuk ke conclusion. Kenapa sih harus ada conclusion? Conclusion ini merupakan penyamaan persepsi kembali. Kita samakan persepsi yang awalnya berpencar. Kan dari mulai main topik, kemudian interaction, mungkin banyak persepsi-persepsi dari audiens mengenai materi yang kita sampaikan. Maka dari kita butuh conclusion. Kita butuh kesimpulan dari materi kita. Nah, setelah itu baru terakhirnya kita masuk ke closing. Dari closing ini kita beri poin-poin inti, baik seperti penyampaian kita, apa yang harus kita lakukan setelah training ini dan sebagainya, kita sampaikan di closing. Setelah itu baru kita tutup dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Teh Alia. Silakan Teh Alia. Oke, untuk cara benar jadi trainer yang selanjutnya yaitu komunikasi. Sebagai trainer, selain kita menguasai bagaimana cara menyampaikan training itu sendiri, kita juga harus menguasai komunikasi. Nah, di komunikasi ada banyak macamnya. Salah satunya adalah lewat gestur atau bahasa tubuh, intonasi, dan kata-kata. Nah, sahabat-sahabat, jika kita hanya menyampaikan dengan kata-kata saja, peserta hanya akan menyerap 17%. Jika kita menggunakan intonasi yang tepat, maka peserta hanya akan mendapat 38%. Tapi jika kita lebih sempurnakan lagi dengan menggunakan bahasa tubuh yang tepat, maka peserta akan menyerap materi kita sebanyak 55%. Untuk itu, kita harus memastikan nih pada saat kita menyampaikan suatu materi, jangan hanya monoton, jangan hanya dengan PowerPoint kemudian atau berkata-kata saja, tapi pastikan juga intonasi kita benar, gestur kita pun tidak salah, sehingga apa yang mau kita sampaikan ke peserta akan diserapnya sama dengan yang dipahami oleh peserta. Nah, yang terakhir,
selain komunikasi dan training delivery serta personal power yang kuat, kita juga harus menguasai audience profiling. Audience profiling ini adalah teknik gimana kita mengenal si peserta training itu sendiri. Karena tidak mungkin kita memberikan materi yang sama ke semua lapisan peserta kita. Misalnya kan peserta kita banyak, ada misalnya adik SMA atau adik SMP. Nah, pastinya mereka harus diberikan materi yang berbeda-beda sesuai target kita itu. Ada 3 macam tahap. Yang pertama pra-training. Di pra-training ini kita berusaha mengenal peserta training lewat data-data yang ada. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan training, pasti kan ada pendaftaran dulu. Nah, kita lihat dari data itu, kita lalu analisa, wah kira-kira pesertanya seperti apa ya, sifatnya seperti apa ya. Nah, setelah kita punya datanya, kita analisa dan kita tarik kesimpulan. Selanjutnya, pada saat training, kita jangan hanya percaya pada data yang sudah kita dapatkan sebelumnya, tapi kita juga harus mencari sifat peserta itu lewat kenyataan di lapangan. Jadi saat training sedang berlangsung, kita juga harus berinteraksi kembali kepada para peserta untuk menemukan jadi sebenarnya peserta ini sifatnya seperti apa, apakah sama seperti yang didata atau malah berbeda. Kita harus mengklarifikasinya juga supaya metode yang kita lakukan itu lebih tepat. Setelah training selesai, bukan berarti kita angkat tangan terhadap peserta kita. Masih ada tahap pasca training. Tahap pasca training ini bisa jadi yang paling penting karena setelah kita mentraining peserta kita sesuai dengan target yang benar, kita harus memfollow up. Jadi kalau tadi pra training berbasis data, pada saat training berbasis kenyataan, di pasca ini kita berbasis pada follow up. Jadi bagaimana caranya kita, misalnya Karisma mentraining ke suatu SMA, suatu rohis di SMA, lalu kita follow up setelah kita training, misalnya ke ketua rohis ya, gimana nih anak-anak di sana, apakah amalan yaumnya meningkat, atau misalnya atau apakah prestasinya meningkat, apakah sikap pada orang tuanya lebih baik. Nah, itu harus kita follow up karena itu juga salah satu pentingnya dari training itu sendiri. Nah, teman-teman, ini cara benar jadi trainer. Jadi materi ini kami adaptasikan dari salah satu guru besar trainer di Karisma, yaitu Kang Surya Krisnanda. Jadi buat teman-teman yang pengen jadi trainer, silakan praktekkan apa yang ada di dalam video ini, dan jangan lupa luruskan niat, luruskan iman kita, dan tetap semangat, tetap sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.